Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febiola Panglimang dengan NIM 220711010688. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum telekomunikasi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai istilah ruang lingkup dan kerangka hukum telematika. Namun sebelum lebih lanjut, kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu telematika dan dari mana sebenarnya itu telematika. Next. Oke, jadi telematika itu istilah dari gabungan kata telekomunikasi dan informatika yang mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan informasi melalui jaringan telekomunikasi. Contohnya penerapan yang dapat biasanya ditemukan dalam layanan internet atau telepon seluler atau sistem navigasi kendaraan serta perangkat lunak dan aplikasi yang berbasis web yang digunakan dalam berbagai sektor. Nah, kita lanjut pada slide berikut. Definisi dari hukum telematika itu adalah dari hukum telekomunikasi. Jadi, konten multimedia dan informatika yang disingkat menjadi hukum telematika saat ini, informasi itu merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berbagai referensi, kita dikenal dengan istilah cyber law yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma ataupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, jika kita sudah mengetahui mengenai istilah dan definisi dari hukum telematika itu sendiri, nah kita akan masuk pada slide berikut mengenai pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 2 poin. Nah, poin yang pertama, peran-peran telematika dalam pengembangan layanan infrastruktur dan layanan publik. Dan poin yang kedua mengenai perlindungan data pribadi dan privasi pengguna yang diatur dalam hukum telematika. Jadi lanjut saja, kita masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai peran-peran dari telematika dalam pengembangan layanan infrastruktur dan layanan publik. Telematika yang merupakan gabungan dari telekomunikasi dan informatika memainkan peran krusial dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Nah, peran utamanya itu diantaranya yang pertama, peningkatan efisiensi infrastruktur, layanan publik cerdas, pengelolaan data, komunikasi dan koordinasi, dan yang terakhir, aksesibilitas dan inklusi. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya dalam dunia bisnis dan industri, tapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa. Nah, penerapan TIK ini di desa dapat membawa berbagai manfaat, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Contohnya, penggunaan sistem informasi desa atau SID untuk mengelola data kependudukan, administrasi desa, dan bahkan untuk pelayanan publik lainnya. Dan yang kedua itu untuk memperluas akses pelayanan publik. Jadi contohnya itu misalnya di desa digunakan atau mengenai penggunaan aplikasi online untuk mengurus surat izin usaha atau pembayaran pajak dan pendaftaran program bantuan sosial. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi contohnya di desa adanya penggunaan website desa untuk menyediakan informasi tentang program-program desa, profil desa, dan kontak pejabat desa. Jadi di situ dalam website tersebut
kita dapat seluruh masyarakat yang ada di desa dapat mengakses mengenai program-program yang ada di desa tersebut. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi contohnya itu misalnya penggunaan media sosial untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengandungkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Dan yang kelima itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Yang contohnya itu penggunaan aplikasi e-budgeting untuk mengelola anggaran desa dan website desa untuk mempublikasikan laporan keuangan desa. Meskipun teknologi informasi komunikasi memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, namun masih terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Di antaranya yaitu pertama, keterbatasan akses internet di desa. Jadi masih ada desa yang tidak memiliki akses internet. Biasanya itu ada di pelosok-pelosok daerah-daerah pelosok yang akses internetnya kurang memadai. Jadi tidak semua wilayah dapat memiliki akses internet begitu. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat desa. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di desa. Jadi SDA yang ada di desa itu minim mengenai teknologi informasi komunikasi. Mungkin ada beberapa yang mengenal mengenai TIK tapi mengenai teknologi, tapi ada beberapa yang tidak bisa memakai bahkan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu biaya yang tinggi untuk pengadaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi. Nah, jadi pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan yang sudah saya sebutkan tadi mengenai penerapan teknologi informasi komunikasi di desa. Antara lain yaitu membangun infrastruktur internet di desa, meningkatkan literasi digital masyarakat desa, memperkuat sumber daya manusia di desa, memberikan bantuan dana kepada desa untuk pengadaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi. Jadi pemerintah perlu melakukan berbagai upaya ini untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di pelosok desa, yang terutama masih ada beberapa desa yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, SDM-nya kurang, bahkan infrastrukturnya kurang, dan bahkan akses internetnya tidak ada. Nah, itu sangat-sangat butuh peran dari pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah agar masyarakat yang di desa juga sejahtera sama seperti masyarakat di kota. Berikut kita masuk dengan poin B, yaitu perlindungan data pribadi dan privasi pengguna yang diatur dalam hukum telematika. Data pribadi adalah segala bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Misalnya dapat melacak atau melihat nama, alamat atau nomor telepon, informasi keuangan, dan bahkan data dari perilaku online. Beberapa undang-undang internasional dan regional yang menjadi acuan dalam perlindungan data pribadi antara lain General Data Protection atau Regulation GDPR di Uni Eropa dan California Consumer Privacy Act atau SSPA di Amerika Serikat. Dan kalau di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tahun 2023. Dalam banyak undang-undang telematika, entitas yang mengelola data, baik pemerintah maupun perusahaan, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Karena pengguna memiliki hak-hak tertentu dalam hal perlindungan data pribadi, antara lain
Hak untuk diberitahu, yaitu pengguna berhak diberitahu tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Dan kedua, hak untuk mengakses. Jadi pengguna dapat meminta salinan data pribadi mereka yang disimpan oleh suatu organisasi atau perusahaan, dan ketiga, hak untuk menghapus. Jadi pengguna dapat meminta penghapusan data mereka dalam kondisi tertentu. Misalnya tidak lagi diperlukan atau pengguna menarik persetujuan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, hak untuk membatasi pemrosesan. Jadi pengguna dapat meminta pembatasan pemrosesan data dalam situasi tertentu ketika mereka mempermasalahkan mengenai keakuratan data. Next, jadi kesimpulannya yaitu telematika adalah bidang multidisipliner yang mencakup teknologi komunikasi informasi dan jaringan dengan ruang lingkup mulai dari komunikasi jarak jauh hingga keamanan informasi. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur telematika difokuskan pada pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, keamanan, serta pengembangan infrastruktur komunikasi. Dalam kajian hukum telematika, data pribadi dalam pemanfaatan teknologi diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian pemaparan materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.